Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Septandayani dengan NIM 20129240. Pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai guru yang mana mewakili kelompok 2. Kelompok 2 yang beranggotakan, pertama saya sendiri Adinda Septandayani, yang kedua Della Putri Ansar, yang ketiga Lila Masita Panggebean, yang keempat Vivi Asneli, Septia Angelina Putri, dan terakhir Fiona Alifta. Baiklah, Ibu dan teman-teman, saya akan melaksanakan simulasi pembelajaran untuk kelas rendah, tepatnya kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Baiklah, sekian pembukaan dari saya, langsung saja saya mulai simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu pada pagi hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Tadi pagi anak-anak Ibu sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, pintar anak-anak Ibu semuanya. Sarapan itu penting ya, supaya ketika belajar di sekolah, anak-anak Ibu bisa fokus belajarnya, bisa semangat, dan bisa giat lagi belajarnya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi kali ini Ibu mau yang pimpin doanya adalah anak Ibu yang hadir paling awal di kelas. Ayo, siapa tadi yang hadir paling pertama di kelas? Ya, siapa? Ayo angkat tangannya. Della? Iya, Bu. Della, pimpin doanya ya. Nah, Ibu Baik, permisi Bu. bicara sebentar untuk mensukseskan simulasi kita, baik guru maupun siswa. Dan Ibu ingatkan tadi, kalau gurunya menjadi guru yang hebat, semangat. Kalau yang muridnya yang sudah terbiasa tertib, disiplin, kemudian yang sudah terbiasa aktif, kritis selama pembelajaran, sudah terbiasa berkolaborasi dan komunikasi yang baik. Nah, itu yang akan saya ciptakan. Ya, kalau tidak sukses nanti pembelajarannya, simulasinya. Jadi yang tertunjuk sebagai murid bertanggung jawab sebagai murid. Nah, Baiklah, ayo Della pimpin doanya ya. Baik, Bu. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni ilma warzuqni fahma. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah, Bu? Baiklah, terima kasih Della sudah bantu Ibu pimpin doanya. Sama-sama, Bu. Baiklah, sekarang anak-anak Ibu coba lihat di depan, di samping, di belakang ada tidak temannya yang tidak hadir? Ada tidak temannya yang tidak hadir di kelas pada pagi hari ini? Sudah hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya, Bu. Berarti kita semua hadir ya anak-anak. Bagus, pintar ya anak-anak Ibu semua. Sekarang untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak Ibu mau nyanyi bareng Ibu? Mau, Bu. Mau, Bu. Oke. Ayo, sekarang siapa nih dari anak-anak Ibu yang berani tampil ke depan yang mau pimpin lagunya? Yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, siapa? Saya, Bu. Lila, Bu. Oke, silakan Lila, pimpin doanya maju ke depan ya. Pimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah, teman-teman sekalian. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tuaga.
Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, tanahku negeriku, bangsaku semuanya, jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti anak-anak ibu hafal semuanya ya dengan lagu Indonesia Raya. Bagus sekali. Baiklah, kita langsung memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Sebelum itu minggu kemarin kita sudah belajar apa saja contoh-contoh dari hidup rukun sama ungkapan. Nah, ibu mau tes anak-anak ibu masih ingat tidak dengan materi minggu kemarin? Coba nih ada contoh-contoh hidup rukun. Apa contoh dari hidup rukun di masyarakat? Anak-anak ibu masih ingat tidak? Ayo siapa yang masih ingat angkat tangannya? Contoh hidup rukun di masyarakat. Contohnya ada kerjasama, kerja bakti. Lalu apa lagi anak-anak ibu? gotong royong, Minggu Bu. kemarin ya, betul sekali Lila, gotong royong, kerja bakti. Membantu, Bu. Iya betul sekali Cynthia. Masih ingat ya anak-anak ibu dengan materi kemarin. Selanjutnya kalau hidup rukun di rumah, ayo coba apa? Hidup rukun di rumah. Contohnya adalah Membantu ibu, Bu. Membantu ibu membersihkan tempat tidur, Bu. Tidak betul bertengkar sekali. dengan adik, Bu. Iya, berarti Cynthia punya saudara ya? Iya, berarti Iya, kita Bu. harus saudara kita tidak boleh bertengkar dengan adik atau kakak. Pintar sekali anak-anak ibu ya. Kemudian kita juga belajar tentang ungkapan. Anak-anak ibu masih ingat tidak arti dari ungkapan? Arti dari ungkapan? Tidak ingat? Oke, nggak apa-apa. Ungkapan itu artinya adalah gabungan kata yang punya arti berbeda dengan kata asalnya atau kata aslinya. Seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, sekarang Ya, ibu buka PPT yang ibu tampilkan di depan. Coba anak-anak ibu lihat ke depan papan tulis. Ada PPT. Tapi sebelum itu, Ibu mau menjelaskan bahwa kita pada pagi hari ini akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran kedua, yang mana tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, peserta didik dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, peserta didik dapat menjelaskan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar,
Anak-anak Ibu dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Dengan diberikan teks percakapan, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh ungkapan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun dengan benar. Yang terakhir, dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, anak-anak Ibu tahu bentuk gerakan berjalan dan teknik gerakan berjalan tersebut. Jadi pada hari ini kita akan belajar, yang mana Ibu akan menampilkan PPT seperti yang telah ada di papan tulis, yang bisa anak-anak Ibu lihat. Kemudian juga Ibu akan memberikan LKPD, dan anak Ibu akan mengerjakannya dan menampilkan ke depan hasil dari LKPD tersebut. Baiklah anak-anak Ibu semua, sekarang coba lihat ke depan. Di sini Ibu menampilkan gambar dari burung Garuda. Burung Garuda adalah burung yang besar, gagah, dan juga perkasa. Burung Garuda Pancasila merupakan lambang dari negara Indonesia. Di gambar tersebut, di burung Garuda Pancasila itu ada perisai. Anak-anak Ibu bisa lihat, ada perisai. Di dalam perisai itu ada 5 gambar. Ya kan? Ada berapa gambar? 5, Bu. Gambar-gambar tersebut merupakan simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila itu sendiri merupakan dasar dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Pancasila memuat 5 butir atau Pancasila itu ada 5 sila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba di sini kita baca sama-sama teks dari Pancasila tersebut. Pancasila itu ada mengandung 5 butir ya, 5 butir sila. Ada 5 dasar. Oke, Ibu bacakan, anak-anak Ibu ikuti ya. Iya, Bu. Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan Perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itulah butir-butir dari Pancasila. Coba anak-anak Ibu bacakan sama-sama Pancasila tersebut. Bareng-bareng sama-sama ya. Coba. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pintar anak Ibu. Sekarang anak Ibu sudah tahu dan paham ya apa saja butir-butir dari Pancasila tersebut. Oke, jadi sekarang ayo kita kembali ke gambar yang di atas tentang gambar dari burung Garuda Pancasila.
Di dalam perisainya itu tadi ada 5 gambar ya, anak-anak Ibu. Di situ ada gambar apa aja? Ada gambar bintang, rantai, Kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas. padi dan kapas, Bu. dan kapas. Jadi gambar tersebut adalah simbol-simbol dari Pancasila. Coba sekarang di sini akan Ibu jelaskan. Ada gambar bintang di tengah-tengahnya. Ya, anak-anak Ibu bisa lihat ada gambar bintang. Ada, Bu. Bisa, Bu. Gambar bintang merupakan simbol dari sila pertama Pancasila. Apa tadi bunyi dari sila pertama? Tuhan Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, Bu. Jadi, lambang atau simbol dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah gambar bintang. Yang kedua, simbol dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah gambar rantai merah, rantai emas. Oke, jadi rantai emas adalah simbol dari sila Dua, Bu. Selanjutnya, simbol dari sila ketiga, yaitu berupa bentuk pohon beringin. Pohon beringin simbol dari sila ketiga. Selanjutnya, sila keempat, simbolnya berbentuk kepala banteng. Dan yang terakhir, simbol dari sila kelima berupa apa gambarnya? Padi dan kapas, Bu. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu lihat ke depan. Di sini ada gambar. Kita turun slide-nya ke gambar orang-orang yang sedang beribadah. Nah, di sini. Coba anak-anak Ibu lihat di sini ada gambar. Di sini adalah gambar keluarga atau orang-orang yang sedang melaksanakan apa? Melaksanakan Ibadah, Bu. Gambar ini merupakan contoh penerapan dari sila pertama. Sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya berhubungan dengan keagamaan kan anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Berarti berhubungan dengan keagamaan. Jadi di sini beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing merupakan contoh dari penerapan sila pertama. Mau tanya, Ibu, apa saja contoh ibadah yang anak-anak Ibu lakukan di rumah biasanya? Sholat, Bu. Ngaji, Bu. Ngaji, sekali. Apa lagi? Berdoa sebelum makan, Bu. Belum makan. Berdoa sebelum apa lagi? Tidur. Berdoa Ya kan? sebelum tidur. Ya, betul. Berdoa sebelum masuk kamar mandi, Bu. Nah, iya. Jadi ada banyak ya contoh ibadah yang bisa kita lakukan di rumah. Di Indonesia, di negara Indonesia kita ini, ada 6 agama anak-anak Ibu. Ada agama Islam. Anak-anak Ibu agamanya Islam kan? Islam, Bu. Iya, Bu. Kan di kelas ini semua agamanya Islam ya. Selanjutnya ada agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di kelas 11 ada teman kita namanya Budi, agamanya Kristen. Anak-anak Ibu tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Jadi, kita tidak boleh mengganggu teman kita yang Budi tersebut yang beragama Kristen ketika melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Anak-anak Ibu tidak boleh memaksa Budi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Begitu pula dengan Budi. Budi tidak boleh memaksa kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi, anak-anak Ibu juga tidak boleh mengucilkan Budi karena Budi memiliki agama yang berbeda dengan kita. Sama seperti ketika kita melaksanakan sholat, ibadah ke masjid kan? Nah, Budi melaksanakan ibadahnya ke gereja. Jadi kita tidak boleh mengganggu dan memaksa. Biarkan Budi melaksanakan ibadahnya ke gereja, kita tetap ke masjid. Ya. Itu ada
adalah contoh dari penerapan sila pertama ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, di sini coba lihat ke depan lagi ada sebuah teks percakapan antara Udin dan Mutiara. Coba anak-anak Ibu baca, Ibu kasih waktu semenit deh. Baca dulu percakapan antara Udin dan Mutiara tersebut. Oke? Ibu tunggu ya. Baiklah, sudah anak-anak Ibu? Sudah baca? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang sebelum itu Ibu mau membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu semua, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya ada 2 soal, yang mana yang soal pertama adalah memasangkan atau menghubungkan simbol dengan bunyi Pancasilanya. Jadi bentuk simbolnya anak-anak Ibu hubungkan dengan bunyi dari simbol Pancasila tersebut. Hubungkan dengan garis. Lalu soal yang kedua adalah di situ ada teks yang telah anak-anak Ibu baca di papan tulis tadi, yang telah Ibu tampilkan di PPT. Nah, jadi di LKPD itu ada teks yang mana anak-anak Ibu, nah sebelum itu anak-anak Ibu sudah menemukan ada kata yang ganjal atau asing tidak ketika membaca percakapan tersebut. Mungkin anak-anak Ibu merasa kata itu tidak cocok dengan kalimatnya, atau anak-anak Ibu merasa, aduh itu kata apa ya maksudnya gitu. Ada tidak? Nah, Ibu ada merasa kepala, Bu. Apa Bella? Besar kepala, Bu. Iya, di situ ada kalimat berarti dia tidak besar kepala ya. Kak, terima kasih ya Kak, saya boleh meminjam buku Kakak. Nah, di situ maksudnya bukan berarti kepalanya besar ya anak-anak Ibu, tapi di situ adalah merupakan sebuah ungkapan yang mana gabungan kata dari besar dan kepala itu punya arti yang berbeda dengan kata asli atau asalnya. Jadi besar kepala bukan berarti kepalanya besar, tapi punya suatu arti yang berbeda. Jadi anak-anak Ibu coba tuliskan di LKPD-nya apa saja kata-kata yang anak-anak Ibu rasa aneh seperti besar kepala itu. Kemudian jika anak-anak Ibu tahu atau bisa mencari tahu, silahkan ditulis di sampingnya ya artinya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari dan menjawabnya. 2 soal ya. Ibu tunggu anak-anak. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak Ibu, sudah hampir selesai. 1 soal sudah selesai. Anak-anak Ibu. Sebentar, Bu. Oke. Sudah anak-anak?
Sudah, Bu. Oke, terima kasih Lila. Yang lain sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sebelum kita lanjut, ayo kita coba tepuk semangat dulu. Anak-anak Ibu masih ingat tidak dengan tepuk semangat? Masih kan? Ayo kita coba ikuti Ibu bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Coba berdiri dari bangkunya. Kemudian ikuti Ibu ya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah menjawab LKPD yang Ibu berikan. Adakah di antara anak-anak Ibu yang berani ke depan membacakan hasil dari LKPD-nya? Ayo, siapa yang berani membacakan kepada teman-temannya jawaban dari LKPD-nya? Ya, Lila. Silakan, Lila. Ya, bagus sekali. Ayo maju ke depan, Lila. Ya, Bu. Baiklah, Ibu dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari tugas LKPD yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, yaitu menyatukan simbol dengan bunyi sila. Yang pertama ada gambar bintang. Gambar bintang dibunyikan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Yang selanjutnya ada gambar rantai. Gambar rantai ini dibunyikan pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ada gambar pohon beringin. Gambar pohon beringin ini dibunyikan pada sila Persatuan Indonesia. Dan yang selanjutnya ada gambar kepala benteng. Kepala benteng ini dibunyikan pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada gambar padi dan kapas yang dibunyikan pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Lila. Soal nomor 2, Lila sudah selesai. Sudah, Bu. Coba Lila sampaikan kepada teman-teman jawaban yang Lila buat. Kalau jawaban yang Lila buat pada soal yang kedua, yaitu Lila menemukan kata kutu buku, yang mana menurut Lila arti kutu buku adalah karena suka membaca banyak buku. Yang kedua, besar kepala, yang mana artinya, arti besar kepala adalah sombong karena memiliki suatu prestasi ataupun dikenal banyak orang. Begitu, Bu. Terima kasih, Ibu dan teman-teman. Bagus, saya tepuk tangan kepada Lila. Kita berikan aplaus. Oke, bagus. Betul sekali ya jawaban Lila. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya ya Lila. Oke, anak-anak Ibu, sekalian coba. Ada tidak yang punya jawaban yang berbeda atau ingin bertanya? Yang punya jawaban berbeda dengan Lila atau tambahan mungkin? Apakah ada dari anak-anak Ibu? Baiklah. Jadi tadi jawaban dari Lila telah betul ya, telah sangat benar, di mana tadi Lila bisa, dan anak-anak Ibu sekalian juga Ibu rasa pasti betul dan benar, bisa menyambungkan antara bentuk-bentuk simbol dari Pancasila dengan bunyinya itu sendiri. Kemudian untuk soal yang kedua adalah, tadi telah disampaikan oleh Lila ada 2 ungkapan, yaitu kutu buku
dan besar kepala. Kutu buku itu artinya adalah orang yang suka membaca buku. Iya, benar sekali. Yang kedua adalah besar kepala, yaitu sombong. Kemudian Ibu juga akan menambahkan ada 2 ungkapan lagi. Nah, di situ ada sebuah kalimat, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Bintang lapangan itu merupakan ungkapan anak-anak Ibu. Bukan berarti bintang dari suatu lapangan, tapi bintang lapangan itu artinya adalah orang yang ahli dalam berolahraga. Iya. Kemudian ada selanjutnya ungkapan rendah hati. Di kalimatnya adalah cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, ucap mutiara di situ. Jadi rendah hati itu artinya adalah tidak sombong. Iya, jadi dia berlawanan dengan si besar kepala. Besar kepala yang teramat sombong, sedangkan rendah hati itu dia tidak sombong. Jadi anak-anak Ibu, ada berapa saja ungkapannya tadi di percakapan tersebut? Ada 4, Bu. kutu buku, Kutu buku, besar Besar kepala, kepala, rendah bintang lapangan, hati. rendah hati. Bu. ya, dan terakhir bintang lapangan ya. Nah, coba lihat di sini di depan ada gambar orang yang sedang berjalan. Nah, ada orang yang sedang berjalan. Di sini di gambar ini ada orang yang berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, kemudian berjalan secara berkelompok dengan rapi. Nah, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak Ibu teknik dari berjalan tersebut. Yang pertama adalah sikap badan kita itu harus tegak. Yang kedua, saat jalan, mulai dari kaki kiri dengan tangan yang mengayun. Dan yang ketiga adalah langkah kaki dan ayunan tangan kita itu harus berlawanan. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, ada tidak dari anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan apa saja pembelajaran yang telah kita capai pada hari ini? Ayo, ada di antara anak Ibu yang ingat tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama, kita tadi telah Harus belajar. saling menghormati walaupun berbeda agama, Bu. Iya, betul. Itu contoh dari penerapan sila pertama ya. Pertama, Bu. Iya. Kemudian kita juga sudah belajar tadi bentuk-bentuk simbol-simbol dari Pancasila. Iya, kemudian kita juga tadi belajar apa? Ungkapan. Anak-anak Ibu sudah menemukan beberapa contoh dari ungkapan tersebut. Kemudian juga Ibu telah menjelaskan teknik-teknik dari Berjalan. Ya, betul sekali. Baiklah, sekarang Ibu mau memberikan soal evaluasi. Ibu akan bertanya saja kepada anak-anak Ibu. Ibu akan memberi contoh soal. Yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya ya. Tadi ini, coba siapa yang bisa mengulangi kembali apa saja bentuk gambar dari simbol-simbol Pancasila? Dan siapa yang bisa menjawab, angkat tangannya, gambar dari simbol-simbol Pancasila tersebut. Bentuk gambarnya seperti apa? Iya, siapa itu? Vivi, Bu. Silakan Vivi. Ada 5 bentuk simbol. Yang pertama yaitu simbol bintang, yang merupakan simbol dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada simbol gambar rantai, yaitu lambang dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga ada pohon beringin, simbol dari Persatuan Indonesia. Yang keempat, simbol kepala banteng, dari simbol keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, simbol padi dan kapas, yang merupakan simbol dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Ya, baik. Bagus sekali. Tepuk tangan kembali untuk
Vivi Asneli. Terima kasih ya Vivi. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu Ibu ingin bertanya. Di sini Ibu punya contoh ungkapan. Dari kalimatnya adalah, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, jadi ungkapannya adalah buah tangan. Anak-anak Ibu tahu tidak apa arti dari ungkapan buah tangan tersebut? Kalimatnya, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Ayo coba, buah tangan itu artinya apa? Saya Bukan Bu. tangan ya. Oke, iya silahkan. Cynthia. Buah tangan itu artinya hadiah, Bu. Iya, betul sekali. Hadiah atau bisa juga oleh-oleh. Iya, pintar ya anak-anak Ibu. Jadi, itu maksudnya dari kalimat tersebut adalah ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh atau hadiah. Iya, benar sekali. Jadi sekarang Ibu sudah memberikan soal kepada anak Ibu, dan anak Ibu bisa juga menjawabnya dengan sangat benar. Minggu depan kita akan belajar mengenai penerapan dari sila-sila selanjutnya, yaitu sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu mau memberikan tugas kepada anak-anak Ibu untuk silahkan bertanya kepada orang tua, dan juga mungkin bisa cari di internet apa saja contoh-contoh penerapan dari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Satu sila minimal 2 saja contohnya. Jadi minggu depan kita akan membahas hasil pekerjaan anak-anak Ibu di rumah. Kemudian kita juga akan belajar lagi ungkapan lebih banyak. Itu untuk minggu depan ya anak-anak Ibu. Jadi kerjakan PR itu di rumah, di buku PR-nya. Buat yang rapi-rapi ya. Ya, Bu. Ya baiklah. Terima kasih. Sekarang coba lihat di bawah bangku, di bawah mejanya. Apakah ada sampah? Coba kita melakukan operasi semut sebentar di kelas kita ini. Supaya kelas kita tetap terjaga kebersihan. Sebentar. VJOK-nya belum lagi. Apa, Bu? VJOK-nya, indikator VJOK. Oh, sudah Bu, yang tadi gambar orang berjalan. Enggak ada dicobakan gerakan lokomotor itu. Gerakan berjalan itu, berarti lokomotor. Enggak diminta siswanya memperagakan. Oh, ya baik Bu. Terima kasih Bu atas sarannya Bu dan koreksinya. Mohon maaf sebelumnya ya Bu. Baiklah, sebelumnya anak-anak Ibu, sebelum kita pulang, tadi kita sudah belajar tentang orang berjalan. Anak-anak Ibu sudah melihat kan di gambar ada gerak dasar berjalan. Tadi Ibu sudah sampaikan juga teknik dari berjalan tersebut. Di situ ada berjalan ke depan. Coba siapa yang mau memperagakan ke depan bagaimana cara berjalan ke depan dengan teknik yang telah Ibu sampaikan tadi? Menunjukkan pada si gerak dasar. Ya baiklah, ayo coba Lila. Ibu. Ya, silahkan tadi Ibu coba peragakan kepada teman-temannya gerakan dasar berjalan, gerak dasar dari berjalan tersebut. Nah, coba ikuti Ibu ya. Ibu ajarkan yang pertama adalah sikap badan kita harus tegak. Ya, yang kedua adalah saat kita mau mulai jalan, itu dimulai dari kaki kiri. Mana kaki kiri Lila? Dengan kaki kiri, kemudian dengan tangan yang mengayun. Lalu yang ketiga adalah, ya betul Lila, jadi yang ketiga adalah langkah kaki dan ayunan tangannya harus berlawanan. Jadi coba lihat Ibu. Nah, sambil Lila ikuti ya. Jadi langkah tangan dengan langkah kakinya harus berlawanan. Jika kakinya kaki kiri, berarti tangannya harus tangan kanan. Ya, jadi harus serentak dan berlawanan. Ya, betul sekali Lila. Coba anak-anak Ibu yang lainnya ikuti. Lihat Lila di depan.
Dan ikuti di bangkunya, di sebelah bangkunya masing-masing. Ya, di situ ada gerakan berjalan ke depan, berarti arah kita ke depan dengan sikap-sikap dan teknik yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang pertama yaitu sikap badannya yang harus tegak, kemudian saat jalan mulai dari kaki kiri dengan tangan mengayun, dan langkah kaki bersama ayunan tangan itu harus berlawanan. Iya, betul sekali. Iya, betul Dela, seperti itu Dela. Ya betul anak-anak Ibu semuanya seperti itu. Kemudian kalau berjalan ke samping, berarti arahnya ke samping kanan maupun samping kiri. Berjalan ke belakang, berarti arah pandangan dan arah badan kita juga harus ke belakang. Berarti kita arah ke belakang. Ya, seperti itu. Bagus sekali anak-anak Ibu. Tepuk tangan kembali untuk Lila yang telah mau maju ke depan. Terima kasih juga kepada anak-anak Ibu semua yang sudah mau mencoba dan mengikuti Lila di bangkunya masing-masing. Baiklah, berarti anak-anak Ibu telah memahami ya bagaimana teknik dari berjalan tersebut. Dan anak-anak Ibu juga sudah mencoba dan memperagakannya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke operasi semut tadi anak-anak. Anak-anak Ibu sudah membersihkan dan memungut sampah di bawah meja dan bawah kursinya. Sudah ya, sudah bersih semua. Sekarang mari kita berdoa sebelum kita pulang. Tapi sebelum berdoa, coba kita nyanyi dulu. Oke, ayo kita nyanyi. Satu jari kanan, satu jari kiri. Anak-anak Ibu tahu kan lagu itu? Ya, kita sudah biasa menyanyikannya setiap mau pulang sekolah kan ya. Ya coba, ayo ikuti Ibu. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku gabung jadi dua jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Buat kamera, cekrek. 3 jari kanan, 3 jari 3 jari kiri. ku gabung menjadi 6. Menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Jadi 8 jadilah kelinci ting ting. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Ku gabung Sobat berdoa. Kita ulangi sekali lagi. ya Bu. ya Bu. Coba suara anak Ibu keluarkan. Ibu tidak kedengaran nih, mana suara anak Ibu? Ayo coba keluarkan suaranya ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2 jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4 buat kamera. 3 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 6 jadilah 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadilah kelinci. 5 jari kanan, kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10. Kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih anak-anak Ibu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sekarang ayo silahkan pulang, hati-hati di perjalanan. Jangan sampai ada tertinggal, lihat di lacinya, ada tidak barangnya yang tertinggal. Keluar berantrian ya, ganti-gantian dari baris pertama. Silahkan keluar terlebih dahulu, lanjut ke baris kedua, lanjut. Jangan lari-larian, hati-hati ya, langsung pulang ke rumah. Baiklah, sekian simulasi dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 2, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir anggotanya semuanya tadi Adinda, Dela, Lena, Septia, Fiona, sama Vivi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Adinda, Dela, Lila, Vivi, Ya, Septia, Dela, Fiona. Laila sama Dela. Kemudian Ya, Bu. Fiona. Ya, Kemudian Bu. Septia dan Vivi. Ya, Ya. Bu. Nelly. Terima kasih, Bu. Nah, ya, itu untuk kelompok 2 yang sudah melaksanakan simulasi. Approve dulu kepada kelompok 2 yang sudah berhasil melaksanakan simulasinya untuk pembelajaran tematik ya, diambil yang menggabungkan 2 mata pembelajaran PKN sama PJOK. Dirancang FPP-nya. Silakan yang bertugas ya sebagai observer tadi Bu suruh mengamati RPP untuk memberi masukan terhadap RPP supaya bisa lagi kita tingkatkan kualitas RPP-nya. Silakan pada audien yang bertugas sebagai pengamat. Nah, silakan dimulai, siapa yang akan memberi masukan dulu? Izin, Bu. Ya, dari Wike ya, silakan Wike. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wiki Rana Astuti dengan NIM 20129091. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi dari kelompok 2, khususnya dari Saudari Adinda sebagai guru. Itu menurut saya sudah sangat baik, akan tetapi saya di sini izin untuk memberikan sedikit saran terkait RPP yang dibuat oleh rekan-rekan semuanya dari kelompok 2. Di mana tadi saya sudah melihat RPP yang teman-teman buat itu juga menurut saya juga bagus, akan tetapi ada sedikit saran dari saya sendiri. Yang pertama itu terkait indikator. Tadi saya lihat kan ada 3 muatan lokal, dan yang di sana yang terkhusus di PKN sama PJOK. Menurut saya itu akan lebih baik kalau seandainya di dalam indikator tersebut dimasukkan adanya indikator pengayaan ataupun yang biasa kita kenal dengan HOTS, walaupun itu termasuk kepada kelas 2 ataupun kelas rendah, akan tetapi kita sebagai guru itu bisa mulai untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana cara berpikir tingkat tinggi itu, walaupun hanya 1 indikator yang kita masukkan, akan tetapi jika sudah ada soal HOTS-nya, maka itu akan jauh lebih baik. Nah, yang kedua itu saran saya terkait di bagian pendahuluan.